Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas terkait kontekstualisasi perjalanan pendidikan Indonesia pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Maryuni, mahasiswi PPG Perjabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada bagian pengantar, yaitu pada zaman dahulu Indonesia diincar oleh banyak bangsa barat hanya untuk menguasai hasil rempah dan memperbudak mereka. Beberapa di antaranya yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dari zaman sebelum merdeka hingga sekarang kita sudah mengenal tentang istilah pendidikan. Namun pendidikan di negara Indonesia pada zaman dahulu sangat buruk. Tidak semua rakyat Indonesia bisa menempuh jenjang pendidikan yang layak, padahal pendidikan menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting bagi individu untuk membentuk karakter suatu bangsa. Pada zaman dahulu sebelum kemerdekaan, dunia pendidikan tidak dapat dimiliki oleh semua orang. Pendidikan dahulu dibatasi dan diperuntukkan bagi bangsa Eropa yang menguasai Nusantara dan para bangsawan. Tahun 1854, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Dan pada tahun 1864 berdiri Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada akhir abad ke-19 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa. Oleh karena itu didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Belanda. Pada saat itu kebudayaan asli bangsa Indonesia belum bisa diterapkan dalam pendidikan. Pendidikan pada masa kolonial ini didasarkan pada golongan penduduk, menurut keturunan atau lapisan kelas sosial dan golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Kemudian pengajaran untuk pribumi sebelumnya sudah diajukan kepada Gubernur Jenderal, tetapi maksud pemerintah Belanda mendirikan sekolah atau pengajaran kepada pribumi tidak untuk memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi untuk melatih beberapa orang calon pegawai bagi dinas pemerintahan Belanda. Jadi kesimpulan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran pada waktu itu hanya diarahkan kepada calon pegawai saja untuk keuntungan perusahaan Belanda itu sendiri, bukan membentuk sistem pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan Indonesia terdiri dari 3 tokoh nasional yang mengarungi pendidikan Indonesia, yaitu Sekolah Kartini, Organisasi Budi Utomo, dan Taman Siswa yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Baik, mari kita jelaskan. Yang pertama, Sekolah Kartini, di mana Raden Ajeng Kartini atau RA dikenal sebagai tokoh inspirasi wanita di Indonesia. Perjalanan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan pun berat dan berliku. Masa itu perempuan dianggap tidak layak untuk mengenyam pendidikan. Pada tahun 1903, Kartini mendirikan sekolah untuk wanita-wanita Jawa yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan kepada mereka sehingga dapat mengejar karir dan menjalani kehidupan mandiri. Sekolah tersebut yang ia sebut ialah Sekolah Kartini adalah inisiatif yang revolusioner yang membuka jalan bagi pendidikan perempuan di Indonesia. Melalui karyanya, Kartini menjadi teladan dan inspirasi bagi perempuan di seluruh negeri. Selanjutnya, Organisasi Budi Utomo adalah gagasan yang berasal dari para mahasiswa Stovia yang penuh semangat untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Organisasi ini lahir pada 20 Mei 1908 di Jakarta. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di wilayah Jawa. Hingga saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ada 2 peran penting Budi Utomo bagi pendidikan Indonesia, yaitu 1. Menyetarakan dan memajukan pendidikan. Bagi organisasi Budi Utomo, pendidikan adalah suatu hal yang wajib diakses dengan mudah oleh seluruh golongan masyarakat. Sang penggagas Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah salah satu cara agar seseorang bisa meningkatkan kualitas hidup. Bersama Budi Utomo, Wahidin selalu berusaha agar jumlah pribumi yang mendapatkan pendidikan terus bertambah.
Ia bahkan rela melakukan perjalanan jauh dalam rangka memperkenalkan pendidikan dan dana pendidikan atau studi funds. Kelahiran Budi Utomo ini lantas menjadi inspirasi dan mendorong organisasi masyarakat lain seperti Muhammadiyah dan Sekretariat Islam untuk turut eksis. Yang kedua adalah menyediakan beasiswa dalam pendidikan atau dana pendidikan atau studi funds yang dikenalkan Wahidin tersebut bisa membantu anak-anak pribumi untuk mendapatkan akses pendidikan dengan mudah. Pemikiran Wahidin ini lalu menarik minat beberapa mahasiswa Stovia untuk turut berpartisipasi. Program dana pendidikan atau yang lebih dikenal dengan beasiswa itu terus digalang oleh para anggota Budi Utomo. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengusul dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia sebagai gerbang kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia, yaitu Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang pahlawan nasional khususnya di pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi atau Indonesia yang kala itu dijajah kolonial Belanda. Pada tahun 1922, berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, berdirilah Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa adalah sebuah perguruan yang digunakan untuk membedakannya dari sekolah yang ada pada masa itu. Taman Siswa merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan Indonesia untuk membebaskan diri dari jeretan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Sejak saat itu berdirilah Taman Siswa lain di seluruh kepulauan Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan Indonesia sudah mengalami banyak perubahan baik dari segi perkembangan, pembelajaran hingga kurikulum yang digunakan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa di Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Pendidikan di awal kemerdekaan, yaitu masih terbelenggu dalam mengembangkan minat dan bakat. Kualitas pendidikan belum merata, ada ketimpangan di beberapa wilayah baik sarana prasarana akses dan kualitas tenaga pendidik. Pendidikan Indonesia berlandaskan Pancasila, diberlakukannya pendidikan moral atau PMP, dan pergantian kurikulum. Adanya pergantian kurikulum ini telah berlaku beberapa kurikulum di Indonesia. Yang pertama, Rencana Pembelajaran 1947, kedua Rencana Pembelajaran Terurai pada 1952, yang ketiga Rencana Pendidikan pada tahun 1964, yang keempat Kurikulum 1968, yang kelima Kurikulum 1994, yang keenam Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK pada tahun 2004, ketujuh Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP pada tahun 2006, yang kedelapan kurikulum 2013, dan yang terakhir kesembilan kurikulum Merdeka. Terdapat banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Salah satunya yaitu prinsip Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani menjadi semboyan yang diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini. Isi dari semboyan tersebut yakni Ing Garsa Suntulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberi atau membangun cita-cita, dan di belakang mengikuti atau mendukung. Membicarakan pendidikan di Indonesia pasti tidak luput dari Merdeka Belajar, Tujuan Pendidikan Indonesia, Profil Pelajar Pancasila, Pendidik, dan Siswa. Baik pada Merdeka Belajar, yaitu program kebijakan Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya, tujuan pendidikan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan juga memiliki kepribadian yang mandiri serta memiliki karakter yang baik. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta dengan adanya pendidik dan siswa berbagai penunjang atau sebagai penunjang adanya pendidikan itu sendiri. Esensi dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir yang ditunjukkan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batinnya. Melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan aspek keterampilan dan karakter siswa sesuai nilai-nilai bangsa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mewujudkan peserta didik berkarakter profil pelajar Pancasila. Baik, sekian dan terima kasih telah menonton.